Pelumas atau gel. Pelumas atau gel. Pelumas atau gel ini enema. Pelumas atau gel. Pelumas biasa ya yang dipakai. Terus Perlak pengalas. perlak pengalas ya. Terus kemudian Selimut mandi. selimut mandi. Selimut mandi. Ya. Terus Kertas toilet. kertas toilet atau tisu ini ya, tisu kertas toilet. Oke, terus itu Pispot. pispot. Pispot nggak dibawakan tadi ya. Pispot tahu ya, tapi untuk ini ya. Nanti untuk ketika sudah merasa ingin BAB bisa di pispot, atau kalau bisa pispot kan nggak enak ya di atas tempat tidur terus ini ya. Kalau bisa kamar mandi kan di rumah sakit biasanya di kamar dalam itu ada kamar mandi ya. Atau ya kamar mandi, boleh kamar mandi ya. Nanti untuk BAB-nya ketika keluar feses bawa ke kamar mandi atau di atas kamar mandi. Terus itu Baskom. baskom, baskom Waslam. ini waslam, Handuk. handuk, ya sabun. Sabun. Sabunnya kita ini sabun nanti untuk ini bersihkan kalau seandainya dia BAB-nya di pispot. Kalau enggak ya sudah. Atau sebenarnya nggak apa-apa juga kalau tidak ada ini masop ini pakai sabun biasa dicampur gitu. Tapi jangan sekali lagi jangan terlalu kental kalau ini sabun itu biasanya sifatnya basah dan bisa jadi mengiritasi. Sabun biasanya tidak boleh dilakukan pada anak-anak kalau enema pada anak-anak atau ibu hamil ya biasanya gitu kontraindikasinya. Terus kemudian Sarung tangan. sarung tangan sekali pakai. sarung tangan sekali pakai. Tadi nggak ada sarung tangannya ya. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Biasanya ada tempatnya di sini ya. Oke, nggak apa-apa, handscoop, nggak usah. Terus sudah? Sudah. Sudah. Ayo prosedurnya. Persiapan. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam, dekatkan alat-alat, terus Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Perkenalkan kita akan membantu ibu untuk sudah 2 hari atau 3 hari nggak, biasanya kalau 2 hari 3 hari belum apa-apa ya, kadang bisa seminggu, bisa ini bisa lebih gitu. Atau akan melakukan operasi tadi ya sesuai dengan tujuannya ya, belum bisa BAB maka kita akan bantu memasukkan cairannya atau caranya atau istilahnya melakukan prosedur enema pada ibu ya, nanti membantu agar bisa BAB. Terus setelah itu Posisikan pasien senyaman mungkin. posisi pasien senyaman mungkin. Posisinya seperti apa? Di situ Gak ada. nggak ada. Terus prosedurnya nanti masuk bawahnya Menyusun enema set. menyusun Enema. enema set. Nah, kalau kita nanti menggunakan cairan ini ya, cairan ini masukkan tadi ya, air 1000 sesuai dengan arahannya ini, campur air sebanyak 1500 ml, masukkan ke dalam bag ya. Jadi pastikan ini air ya 1500, beri sabun ini swab enema ya, swab enema, atau mungkin sabun ini boleh ya diaduk-aduk, terus kemudian masukkan ke sini. Kalau mau pakai ini ya, pakai cairan enema ini, pastikan ini kita tutup terlebih dahulu ya, kemudian masukkan cairannya, masukkan cairan ya, enema masuk 1500 atau 1000 boleh lah ini ya. Kemudian ini biasanya dicantolkan di tiang infus. Tiang infus itu, atau mungkin kalau perawatnya 2, satunya suruh megang atau cantolkan aja dah tiang infus ya, kita siapkan. Oke, terus setelah itu, atau kalau mau enemanya pakai ini, pakai cairan ini ya berarti siapkan aja ini. Terus setelah itu Tutup kapsul, bawa alat dekat pasien. uh-uh, Awali tindakan mengucapkan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Terus Ambil semua peralatan, letakkan di dekat Anda. ya, Cuci oke, tangan, cuci tangan, pakai handscoon. pakai handscoon, Dan untuk klien posisi miring ke kiri. posisi miring ke kiri. Dengan lutut kanan fleksi atau posisi sims lateral kiri. Kalau miring ke kiri, kaki lurus seperti gambar ini. Kelihatan? Iya. Ya. Posisinya namanya posisi sim. Jadi miring ke kiri karena nanti ini biasanya huknah atau enema yang rendah ya. Jadi hanya mengurasnya, mengeluarkannya bagian karena kalau tadi masih ingat ya, ascendant itu kan di kanan, transversum, descendant di kiri, sigmoid. Ya mungkin sampai sini aja. Jadi miring kiri, kaki kanan yang atas ditekuk kayak Anda mau tidur pakai guling, ya. Ini pokoknya seperti ini posisinya, ya. Posisinya seperti ini. Bukan yang bawah, ya, yang atas. Yang bawah bisa juga sih, ya. Tapi kita posisi prosedur umumnya pakai yang atas. Masukkan obat juga biasanya pakai posisi ini, ya. Terus setelah itu Letakkan perlak. posisi pasien miring mana? Kiri. Ini kiri ya, ke sini ya. Terus Letakkan perlak. letakkan perlak. Terus Selimuti tubuh selimuti tubuh dan ekstremitas bawah dan ekstremitas bawah dengan selimut mandi. dengan selimut mandi. Ya. Tubuh, ya, selimut mandi, tutupi kaki dan semuanya. Tinggal kita menyisakan bagian Renal. renal. Apa? Anal. Anal. Ya, renal kan ginjal ya. Anal. Aduh. Sorry. Terus setelah itu Letakkan pispot dekat tempat letakkan tidur. pispot dekat tempat tidur. Nah, taruh tadi. Jangan di atas tempat tidur ya. Taruh aja. Terus Cuci tangan dan kenakan handscoon. Lepaskan penutup plastik dari ujung rektal walaupun ujungnya sudah berpelumas. Jeli tambahan dapat diberikan sesuai kebutuhan. oke, kalau pakai yang ini ya enema fit yang ini sama ini sama. Ya, pakai yang ini. Misalkan lepaskan tutupnya, ya. Kemudian berikan gel. Misalnya kita pakai boleh aja diberikan langsung, tapi untuk meratakannya biasanya lebih enak kalau gelnya ditaruh di kapas atau kasa ya, kemudian kita berikan. Terus setelah itu Dengan perlahan regangkan bokong dari dengan dan cari perlahan. letak anus. Minta Ya. klien untuk rileks. Rileks ya Bu, rileks ya. Tadi kan posisi miring seperti ini ya. Kita buka bokongnya yang atas. Kemudian setelah itu tarik nafas Bu, rileks ya Bu. Terus setelah itu masukkan ujung botol secara perlahan perlahan dalam aja rektum. ke dalam rektum. Masukkan sepanjang 7,5 sampai 9 cm Ya. untuk orang dewasa. Anak-anak dan bayi biasanya tidak dapat. Oke, setelah itu Peras botol sampai semua larutan masuk ke ya, dalam. peras sampai ini ya habis semua masuk ya. Kalau perlu dekat ini nggak saya lakukan biar nggak basah ya. Ya agak ke atasin gini biar semuanya bisa masuk ya. Terus setelah itu Letakkan lapisan tisu toilet di sekitar selang pada anus dan perlahan tarik selang. ya ini ya letakkan biar nanti mungkin ada ininya nggak ini ya sekitar begini ya. Terus tarik. Jelaskan pada klien bahwa Oke. perasaan distensi Ini. adalah normal. Oke. Ya, Bu tahan dulu. Nanti kalau
ada distensi itu agak regangan-regangan itu di situ merasa karena ditambahi cairan ya, dan merasa regang-regang, pingin ini BAB. Nah, tahan dulu ya Bu. Terus setelah itu Rapikan wadah enema dan selam pada wadah yang disediakan atau cuci secara menyeluruh dengan air hangat dan sabun bila akan digunakan ulang. Ya, jadi cuci itu dan seterusnya. Terus setelah itu barangkali ini ada sisa-sisa, mungkin nggak ya, ada kadang-kadang ya, ini dilap aja. Terus setelah itu Lepaskan sarung tangan dan letakkan pada wadah yang disediakan. Bantu klien ke kamar mandi atau mengatur ya, posisi di spot. oke, setelah itu tahan ya Bu, kalau nanti mau BAB, Ibu tahan aja dulu ya, jangan dikeluarkan. Kalau Ibu memang nggak nyaman di sini, maka nanti akan kami antar atau akan saya antar ke kamar mandi atau minta tolong keluarga diantar ke kamar mandi. Oke, setelah itu Observasi feses dan observasi lautan. feses, kalau sudah keluar diobservasi fesesnya seterusnya. Bantu klien sesuai kebutuhan untuk membersihkan daerah anal dengan air hangat dan sabun. Oke, Cuci tangan dan itu pakai mungkin air hangat ya dan sabun untuk membersihkan. Oke, setelah itu cuci tangan Cuci dan catat tangan. hasil enema dalam catatan perawatan. oke. Kalau seandainya pakai yang ini posisinya sama, bisa miring. Ini miring kiri ya, miring kiri atau miring kanan. Kalau memang dari hasil pemeriksaannya kok fesesnya keras sampai transversum kok keras ya, kadang-kadang teraba ya di abdomen itu ketika kita periksa ya, oh ini ada keras-keras, oh ini feses ini. Kalau sudah beberapa hari nggak BAB biasanya akan terasa, namanya skibala istilahnya. Skibala itu memang BAB-nya atau feses ya, fesesnya keras ya, di raba-raba itu ya, skibala. Nah, ini bisa kalau yang pakai ini sama ya, secara prosedur sama ya. Ini biasanya pakai apa namanya itu cairan sorry, tiang infus. Nah ini biasanya mudah ini agak sulit ya, agak sulit, nah agak susah ya. Ini buka aja nanti pakai gunting, boleh. Ini nggak usah ya, pegang aja. Ini sama, secara prinsip sama. Gunakan, jangan lupa ini tutup dulu, kemudian kasih gel, ya, kasih gel. Kemudian masukkannya sama, ya, agak ditenggangkan. Misi ya Bu, tarik nafas, relax, tarik nafas, masukkan. Ya kira-kira 7,5 sampai 10 cm ya, atau lebih dalam lagi tidak apa-apa kalau ini karena memang dia lebih dalam. Nah setelah masuk ya, tahan ya Bu, tahan Pak ya, tarik nafas, kita buka ya. Kalau ini nggak begitu lancar, angkat lagi, tinggikan ya, tinggikan. Nah kadang-kadang ini maka siapkan tadi ya, mungkin basah atau apa ya. Oke, sama setelah itu sudah masuk 1000 ya, nggak 1500 lah, sekitar 1500 atau 1000 atau sampai ini ya, terlalu banyak. Kemudian kita sama dengan yang tadi, kemudian kita tarik. Oke. Setelah itu, sebelumnya kita tutup dulu ya. Oke. Itu untuk sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Jelas ya? Cukup jelas dan mudah. Apalagi ya kira-kira. Jadi posisinya posisi yang miring, bukan yang posisi apa itu satunya ini posisi apa? Kayak sujud, ini posisi apa namanya? Menungging, bahasa Indonesia menungging, atau biasanya kalau istilah kita adalah ini posisi bersujud ya, posisi keni chest, keni lutut chest yang jadi posisi keni chest tuh, posisi keni chest posisi keni chest, atau kalau posisi ibu melahirkan itu namanya posisi litotum, kebalikannya. Biasanya ini ibu-ibu kalau ibu hamil yang bayinya belum posisi
kepala. Ya, masih posisi bokong. Posisi bokong itu maksudnya bokongnya di bawah. Maksudnya kan ibu hamil kalau melahirkan kan kepala bawah. Nah, biasanya diinstruksikan posisi sujud. Suruh sering-sering sujud. Sujudnya seperti ini, bukan sujud kayak sholat. Jadi dada yang menempel di lantai, dadanya. Oke, sudah? Ditanyakan. Sudah datang semua ini?